Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, dalam suasana duka yang sangat mendalam di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terdapat sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan. Pemandangan yang sangat merusak rasa kasih sayang antar sesama manusia. Pemandangan yang sangat merusak rasa toleransi beragama, rasa toleransi sama umat manusia. Sungguh menyedihkan. Pemandangan seperti apakah? Mari kita simak video singkat berikut ini. Pembongkaran. Hancurkan. Allah ya Karim. Saya mendapatkan video tersebut kiriman dari seseorang yang mengatakan bahwa itu terjadi di Cianjur di tengah-tengah suasana duka. Dikatakan bahwa itu adalah aksi pencopotan logo tenda berlogo gereja, tenda bantuan, tenda kemanusiaan yang membantu korban bencana gempa bumi di Cianjur. Tapi gara-gara ada logo gerejanya kemudian dicopot oleh orang-orang yang ada di video itu. Nah, setelah saya cek di kanal media sosial atau di jejak digitalnya, memang ada yang memberitakan ini. Saya menemukan di antaranya di Twitter Kresbung juga menampilkan video tersebut dengan narasi pelajaran yang bisa diambil. Besok-besok logo berbau gerejanya mohon disablon dan diprint rata di seluruh permukaan tenda sekalian, di seluruh permukaan tenda sekalian. Videonya sama. Kemudian saya coba cari informasi yang lain, saya lacak jejak digital yang lain. Ada juga yang memberitakan, ini di fin.co.id, viral logo gereja di tenda bantuan gempa Cianjur dicabut. Warga titik 2 hancurkan. Ya. Ini kata-kata hancurkan memang terdengar dari orang yang mencabuti logo gereja tersebut. Ini saya baca sekilas nih yang di fin ya, fin.co.id. Viral di media sosial, salah satu warga mencopot logo gereja di tenda bantuan gempa Cianjur, Jawa Barat. Momen warga mencopot logo gereja di tenda bantuan Cianjur diketahui melalui unggahan video Instagram dari salah satu netizen bernama @setiotomo yang diunggah pada Sabtu 26 November 2022. Dalam unggahannya, tim aksi kemanusiaan dari Gereja Reformit memberikan bala bantuan terhadap korban gempa Cianjur. Namun ia mengaku kecewa karena tulisan logo di Gereja Reformit dicopot oleh salah satu warga. Korban bencana dapat bantuan dari tim aksi kemanusiaan Gereja Reformit. Tulisannya disobek, dicopot. Enggak sekalian tendanya dibongkar, tulis dari akun tersebut. Kalau sejak awal enggak berkenan menerima bantuan dari gereja, ya lebih baik dialihkan kepada yang mau, sambungnya. Dalam video berdurasi 50 detik tersebut, terdapat 4 orang warga dan 1 orang yang sedang merekam aksi perobekan logo gereja. Dalam video tersebut terlihat sebuah tenda biru yang di bagian atasnya terdapat logo putih bertuliskan Gereja Reformit. Ya Allah ya Karim. Bagaimana menurut Anda? Bukankah ini pemandangan yang biadab menurut saya? Ya, biadab sadis dalam konteks toleransi beragama. Anda dalam situasi semacam ini, situasi kesedihan, duka yang begitu mendalam, masih tega-teganya melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, menyakiti rasa berbangsa dan bernegara, menyakiti, melukai rasa toleransi beragama. Yang seharusnya kalian ucapkan, ya siapapun yang melakukan perobekan logo gereja itu, adalah berterima kasih kepada para pemberi bantuan,
kepada para donatur yang telah rela, yang telah ikut bersimpati membantu korban gereja di Cianjur. Bukannya kemudian merusaknya, menyakiti hatinya seperti itu. Kalian apa-apaan? Kita hidup di atas bumi ini, ditakdirkan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dengan perbedaan agama yang ada, perbedaan keyakinan, suku budaya di tanah air ini. Diperintahkan agar kita membangun kerukunan, bahu-membahu, saling tolong-menolong. Bukan untuk saling menyakiti, seperti itu. Mestinya kita harus berterima kasih kepada tim yang memiliki logo gereja itu telah sudi, telah peduli dengan warga yang terkena bencana. Bukan seperti itu caranya. Allahul Karim. Ini kelompok-kelompok semacam ini yang bisa melakukan semacam ini biasanya dari kelompok radikal. Kelompok yang tidak suka kebersamaan. Kelompok yang tidak suka kebinekaan. Kelompok intoleran. Ya, saya katakan intoleran ya karena sikapmu itu sikap intoleran. Bahkan mungkin sudah bisa dikategorikan sebagai sikap radikal. Kekerasan baik secara fisik mensobek logo agama tertentu maupun secara psikis menyakiti hati, melukai hati para penyumbang, para donatur yang telah peduli dengan Cianjur. Saya kira aparat keamanan, polisi tidak boleh membiarkan siapapun orang kelompok yang melakukan penyobekan gereja di Cianjur ini diselidiki, diusut tuntas. Jika benar ini memang faktanya yang terjadi di Cianjur, maka harus ditangkap, kasih sanksi hukum yang setimpal. Tidak boleh dibiarkan aksi biadab semacam ini. Saya sebut biadab, walaupun tidak barbarian, tapi biadab secara bangsa dan negara. Biadab dalam sisi Bhinneka Tunggal Ika, dalam sisi toleransi beragama. Itu memancing kemarahan, memancing, merusak, mematahkan rasa kerukunan umat beragama. Nah, kemudian yang terakhir, apakah di Cianjur memang ada kelompok garis keras? Apakah di sana memang tumbuh subur paham-paham intoleran radikal sehingga kemudian sampai ada logo gereja disobek seperti itu? Ya, memang di Cianjur cukup subur terkait dengan kelompok intoleran, pembenci pemerintah yang kerap kali bahkan berurusan dengan polisi sampai ditangkap. Di Cianjur ini, kelompok pendukung ormas terlarang juga cukup besar. Maka sangat logis kalau kita kemudian curiga, kalau kita menduga bahwa aksi itu dilakukan oleh bagian dari kelompok intoleran, kelompok radikal di sana. Nah, seperti apakah atau file-file lawas terkait dengan jejak digital gerakan intoleran kelompok radikal di Cianjur, mari kita simak bersama-sama. Saya sudah buka-buka di Google ya, ada banyak sekali jejak digitalnya terkait dengan kegiatan atau aktivitas intoleransi radikalisme di Cianjur. Ini diantaranya, pada tahun 2015 yang lalu, Polres Cianjur menangkap seorang bernama Cep Hernawan di Cianjur. Siapakah Cep Hernawan? Ya. Ini sekedar untuk menggambarkan seperti apakah sebenarnya potensi dan gerakan kelompok garis keras di sana. Ini tahun 2015, Maret, Cep Hernawan ditangkap Polres Cianjur. Siapakah Cep Hernawan? Tokoh Islam Cianjur yang mengaku memberangkatkan orang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Cep Hernawan ditangkap Polres Cianjur Sabtu 22 Maret 2015. Nah, kemudian Cep Hernawan ini 19 Maret 2015, Cep Hernawan, saya juga kandidat untuk berangkat ke ISIS. Dia terang-terangan mengaku sebagai pendukung ISIS ini. Kalau yang aktif mengikuti berita-berita politik ini, tahun 2015 pasti pernah ingat nih nama Cep Hernawan tuh. Ini saya baca yang dimuat di CNN Indonesia. Ada banyak berita yang
memuat berita penangkapan Cep Hernawan ini terkait dengan gerakan ISIS ini. Namanya Cep Hernawan, ia adalah pemimpin gerakan reformis Islam dalam kurung garis sekaligus pengusaha kondang asal Cianjur, Jawa Barat yang mengaku telah memberangkatkan lebih dari 100 orang warga Indonesia ke Suriah untuk bergabung dengan negara Islam untuk Irak dan Suriah, ISIS. Itu tahun 2015 memang sedang ganas-ganasnya perang di Suriah, sedang ganas-ganasnya aktivitas pemberontakan ISIS terhadap pemerintahan Suriah. Jadi sangat wajar kalau dia berani ngomong begini. Ini sebelum HTI dibubarkan, sebelum FPI dibubarkan. Sebelum ISIS digulung, sebelum ISIS ditenggelamkan di Suriah. Saya lanjutkan. Dari pengakuannya juga terungkap kalau Bahru Msah, orang yang membuat video ajakan untuk masuk ISIS, merupakan kloter pertama dari banyak gelombang keberangkatan. Ia mengaku sudah menghamburkan 1 miliar rupiah dalam aksi donasinya. Wih, luar biasa. Ya, ini salah satu jejak digital dari orang yang terpapar radikalisme. Bahkan dia mengaku sebagai supporter ISIS seperti ini dari Cianjur. Nah, saya cari yang lain. Apakah hanya ini jejak digital gerakan intoleransi dan radikalisme di Cianjur? Ternyata tidak, masih banyak. Oke, saya paparkan satu persatu yang sempat saya temukan ya. Nah, ini tahun 2017, 7 Agustus 2017, ada berita wanita asal Cianjur ditangkap polisi gara-gara membuat meme hina Presiden Jokowi. Ada lagi ini, tahun 2020, 1 Juni 2020, ditulis oleh jpnn.com, penghina Presiden Jokowi asal Cianjur dipulangkan ke rumah. Posting hoak Jokowi tak pernah lulus UGM, pria Cianjur ditangkap polisi. Nah, itu 29 Mei 2020. Oke ya, itu beritanya saya screenshotkan. Nah, kemudian ada juga kasus di Cianjur penganiayaan terhadap Kiai NU. Ini bahkan yang terbaru ya, ini 10 November 2022 yang lalu. Berarti sekitar 10 harian sebelum bencana gempa bumi di Cianjur itu. Nahdien mengecam dan mengutuk keras kasus penganiayaan wakil ketua PCNU Cianjur. Dipukuli. Ini Kiai NU loh, Kiai NU, tokoh NU di Cianjur. Nah, itu dimuat di NU Online. Wakil Ketua PCNU Cianjur dianiaya orang tidak dikenal, LBH NU diterjunkan. Nah, kemudian tahun 2019 yang lalu juga terdapat kasus penganiayaan terhadap tokoh NU yang lain, yakni Ketua Rijalul Ansor Cianjur dianiaya. Ya. Jadi ada 2 kasus penganiayaan dari orang di Cianjur terhadap 2 tokoh NU 2019 dan 2022 yang lalu. Nah, ini lagi Radar Cirebon, Juni 22, belum lama juga. Jejak Khilafatul Muslimin di Karangtengah Cianjur. Ini yang waktu itu awalnya rame nih. Ini ternyata juga dari Cianjur juga. Muncul juga di Cianjur, jejak Khilafatul Muslimin. Ya, itu yang benderanya hijau-hijau khilafah itu. Artinya emang banyak kelompok radikal di Cianjur. MUI temukan selebaran Khilafatul Muslimin di Cimahi, Cianjur, dan Sukabumi. Nah, ini Indonesia Today. Polisi sebut Khilafatul Muslimin sudah 3 tahun berdiri di Cianjur. Detik Jabar 15 Juni 2022. Oke ya, itu fakta-fakta yang terjadi di Cianjur. Sekali lagi, mohon aparat keamanan polisi untuk tidak membiarkan, untuk mengusut tuntas tentang video penyobekan logo gereja yang terjadi di komplek korban bencana gempa bumi di Cianjur. Kalau itu memang benar dilakukan dalam waktu dekat ini,
di tenda yang merupakan tenda relawan untuk korban bencana di Cianjur, maka itu tidak bisa dibenarkan. Jangankan dalam kondisi duka seperti itu, dalam kondisi normal pun tidak boleh dibenarkan ada seseorang punya hak untuk merobek logo agama orang lain. Sikap yang sangat melukai kerukunan umat beragama di tanah air ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.